Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Di video ini, kita akan kembali membahas sejarah dari salah satu kapal pelni yang memiliki nama cukup singkat karena terdiri dari 5 huruf, dan kalau kita sebut namanya, orang-orang pasti sangat familiar dengan nama kapal ini, yaitu KM Tidar. Nama kapal ini pasti tidak asing buat Taruna Akmil maupun prajurit TNI. Karena nama kapal ini diambil dari nama Gunung Tidar, yang dimana gunung atau lembah Tidarnya sendiri dijadikan tempat latihan para prajurit TNI. Kapal KM Tidar ini ternyata juga sering ditumpangi oleh prajurit TNI yang pastinya untuk dinas ke kota lain. Kali ini kita akan benar-benar membahas sejarah dari KM Tidar yang sempat tertunda selama 1 tahun, karena kapal ini juga dibangun selama kurang lebih 1 tahun juga. Ya sebenarnya sih salah satu kendalanya karena di tempat saya sering turun hujan, jadi sangat mengganggu di audio suara, dan juga saya ada banyak kunjungan keluarga dan beberapa proyek kerjasama dengan PH. Daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, tidak lupa untuk bilang terima kasih buat nahkoda dan semua kru kapal yang sudah membawa KM Tidar ini dari Jerman sampai ke Indonesia dengan selamat, dan kita bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan dengan kapal pelni dan punya kenangan indah yang pastinya tak terlupakan dengan kapal ini. Dan untuk nahkoda dan seluruh kru kapal yang sedang berlayar di KM Tidar, selamat bertugas ya Pak. Stay safe dan kita mulai. Satu lagi sebelum saya mulai, pada saat penggarapan video ini, pada tanggal 31 Januari tahun 2021, saya dapat kabar duka telah berpulang Kapten Oirip Cahyadi yang merupakan kapten senior di PT Pelni yang ditugaskan membawa KM Bukit Raya dari Jerman ke Indonesia. Semoga almarhum diterima di sisi Yang Maha Kuasa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Amin. Welcome aboard. KM Tidar. KM Tidar adalah kapal ke-7 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal 18 September 1987 di galangan Jos Elmeer Werft, Papenburg, Jerman. KM Tidar merupakan kapal tunggal yang tidak memiliki sister ship. Kapal ini merupakan kapal terakhir yang dibuat di galangan Papenburg, Jerman di era 80-an. Dan KM Tidar ini lebih canggih sedikit dari kapal-kapal sebelumnya yang dibuat duluan, seperti KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, dan KM Umsini. KM Tidar memiliki panjang 144 meter dengan lebar 23,40 meter, draft kapal atau kedalaman kapal 5,90 meter dengan kapasitas penumpang 1.904 penumpang dan 145 kru awak kapal. Dulu KM Tidar ini memiliki 4 tipe fasilitas kamar kelas. Antara lain ada kamar kelas 1 yang mampu menampung penumpang sebanyak 40 orang penumpang, kelas 2 yang mampu menampung penumpang sebanyak 88 penumpang, kelas 3 dapat menampung penumpang sebanyak 228 penumpang, dan kelas ekonomi dapat menampung penumpang sebanyak 1.488 penumpang. Namun saat ini fasilitas kamar kelas sudah ditiadakan dan hanya kelas ekonomi saja. KM Tidar tiba di Indonesia pada tanggal 5 November 1988 setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 21 hari dari Papenburg, Jerman sampai ke Indonesia yang melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Aden atau Yaman, Laut Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa,
dan kapal tiba di Semarang pada tanggal 5 November 1988. KM Tidar ini diresmikan di Semarang dan langsung dioperasikan. Nama KM Tidar diambil dari nama Gunung Tidar yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung yang dalam legenda disebut pakunya tanah Jawa. Sebelum diganti tempat registrasi di Jakarta pada akhir tahun 2014, awalnya KM Tidar ini diregistrasi di Semarang. Kecepatan KM Tidar pada saat kondisi masih baru dapat melaju dengan kecepatan 20 knot saat berlayar. Namun sekarang, KM Tidar melaju dengan kecepatan 16 knot saat berlayar, dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut. Rute awal KM Tidar ini melayani dari Surabaya menuju Parepare, Pantoloan, Nunukan, Tarakan, Balikpapan, Parepare, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Tarakan, Pantoloan, Makassar, Surabaya. Rute kapalnya pergi pulang. Selanjutnya di tahun 2013, KM Tidar berganti rute dan melayani rute dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fakfak. Rute kapal ini pergi pulang. Di tahun 2017, KM Tidar ganti rute lagi dan sekarang melayani rute dari Makassar menuju Bau-Bau, Namlea, Ambon, Tual, Dobo, Kaimana, Fakfak, Sorong, Manokwari, Nabire. Rute kapalnya pergi pulang. Saat season Natal dan Tahun Baru, biasanya ada penambahan jadwal untuk KM Tidar dari Nabire masuk Serui, Biak, Jayapura. Jadi, dengan kata lain, KM Tidar hanya masuk Jayapura, Biak, dan Serui hanya saat season Natal dan Tahun Baru ataupun Lebaran. KM Tidar ini memiliki 10 tingkat dek, antara lain dek 1 adalah ruang kamar mesin, dek 2 adalah ruang kelas ekonomi, dek 3 merupakan ruang kelas ekonomi dan ada kamar ABK di situ. Dek 4 adalah ruang kelas ekonomi, dek 5 ada ruang kamar kelas 2, di bagian belakang ada ruang kelas ekonomi. Dek 6 ruang kamar kelas 1, di bagian belakang ada ruang makan kamar kelas 1 dan kelas 2. Dek 7 adalah ruang perwira kapal, poliklinik di bagian tengah, dan di bagian belakang ada terdapat musola kapal. Dek 8 adalah anjungan kapal di bagian depan, dan di bagian belakang ada terdapat Indomaret di KM Tidar. Dek 9 dan dek 10 merupakan top dek KM Tidar. Godmother KM Tidar atau ibu pelindung dari KM Tidar adalah Ibu Nani Sudarsono, Menteri Sosial pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1983 sampai tahun 1988. Pada bulan November tahun 2014, KM Tidar melakukan peremajaan kapal saat sedang dok. Kapal direnovasi di beberapa bagian dek kapal, salah satunya penambahan wallpaper kapal, dan di lambung kapal ditambahkan gambar destinasi wisata Let's Go to Banda Neira. Namun sayangnya di tahun 2017, cat destinasi wisata Let's Go to Banda Neira sudah dihapus dari lambung kapal. Di tahun 2016, tema Let's Go to Banda Neira dihapus dari lambung kapal dan diganti menjadi Pesona Indonesia. Dan di tahun 2018, tema Pesona Indonesia dihapus dari lambung kapal. KM Tidar ini didesain hanya untuk mengangkut barang curah saja ke atas kapal. KM Tidar ini terpasang 2 kren atau derek sisi kiri dan sisi kanan yang masing-masing mampu mengangkut beban seberat 2 ton. Di bagian palka ini juga terdapat 2 kontainer freezer yang berwarna putih yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan untuk pengiriman logistik, seperti contohnya daging, beras, dan lainnya. Ada keunikan dari kapal KM Tidar ini. KM Tidar ini adalah satu-satunya kapal Pelni yang memiliki 10 pintu keluar yang ada di lambung kapal. 5 pintu di lambung kiri dan 5 pintu yang ada di lambung kanan. 1 pintu depan yang terdapat di dek 4, 1 pintu tengah yang ada di dek 3, 1 pintu provision, 1 pintu stasiun bunker, dan 1 pintu belakang kapal. KM Tidar ini menggunakan setir kapal yang berukuran besar yang sama seperti di KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, KM Umsini, KM Kelimutu, dan KM Lawit. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Tidar, kapal ini dilengkapi dengan 12 set sekoci besar
yang ada di atas kapal tidar, 6 di sisi kiri dan 6 di sisi kanan, 10 ukuran besar dan 2 ukuran kecil. Masing-masing sekoci besar dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang dan 60 orang penumpang di sekoci yang ukurannya kecil. Tidak cuma itu saja, di KM Tidar ini juga dilengkapi dengan life raft atau sekoci kapsul yang ada di dalam kapal. Jumlah life raft yang ada di KM Tidar ini kurang lebih ada 120 kapsul. Masing-masing life raft atau sekoci kapsul ini dapat menampung 25 orang penumpang. Jadi dengan kata lain, untuk alat keselamatan yang ada di KM Tidar udah sangat lengkap. Jadwal naik dok KM Tidar setiap akhir tahun, biasanya di akhir bulan Oktober sampai pertengahan bulan November. Dan KM Tidar ini adalah kapal yang selalu dijadwalkan naik dok paling terakhir atau belakangan dari kapal-kapal Pelni yang lain. Pada tahun 1990-an, KM Tidar pernah dicarter sama Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto untuk berwisata ke Bunaken, Manado. Pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 2012, KM Tidar membantu KM Kelut membawa penumpang dari Jakarta dengan tujuan Batam, Tanjung Balai Karimun, dan berakhir di Belawan. KM Tidar berangkat dari Belawan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Jakarta. Pada tanggal 28 Januari 2013, KM Tidar diisukan tenggelam di perairan Maluku. Dikabarkan kalau KM Tidar tenggelam akibat tabrakan dengan kapal tongkang di Laut Banda. Akibat isu hoax tersebut, terjadi kepanikan bagi sebagian warga Ambon pada saat itu. Pada tanggal 10 Juli 2015, KM Tidar dijadikan hotel terapung dalam penyelenggaraan Pespawari Nasional ke-11 di Ambon. Pada tanggal 17 Juli tahun 2015, Pak Presiden Joko Widodo pernah belusukan secara langsung ke dalam KM Tidar saat sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Pada tanggal 14 Januari tahun 2020, KM Tidar mengalami kerusakan mesin sesaat sebelum berlayar dari Makassar ke Bau-Bau. Aneh ya, padahal kapal baru selesai dok di bulan November tahun 2019. Pada tanggal 27 Maret tahun 2020, KM Tidar ditolak masuk ke Pelabuhan Nabire. Pada saat itu terjadi penutupan di beberapa wilayah yang ada di Papua karena wabah virus corona. Bupati Nabire tidak mengizinkan kapal untuk masuk ke Pelabuhan Nabire. Akibatnya, seluruh penumpang yang ada di KM Tidar yang akan turun di Pelabuhan Samabusa Nabire ini diturunkan di Pelabuhan Manokwari. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM Tidar port stay di Makassar pada tanggal 2 April tahun 2020 dan baru berlayar kembali pada tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kurang lebih KM Tidar port stay selama 4 bulan di Makassar. Pada hari Kamis tanggal 27 Maret tahun 2014, kafetaria KM Tidar yang terletak di dek 7 bagian belakang kapal terbakar. Insiden terbakar tersebut tidak memakan korban jiwa. Di tahun 2020, pemerintah daerah sedang mengajukan proposal ke PT Pelni untuk membuka rute baru KM Tidar yang melayari dari Kupang menuju Larantuka, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Serui, Jayapura. Apakah di tahun 2021 ini atau di tahun berikutnya setelah ini KM Tidar akan berganti rutenya atau tidak? Kita tunggu saja ya. Dan ini adalah beberapa berita lainnya tentang KM Tidar.
Itu tadi adalah sepenggal kisah perjalanan karir dari KM Tidar. Kalau menurut kalian bagaimana tentang KM Tidar ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Tekan tombol like jika kalian suka video ini, dan bagikan video ini atau share video ini jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.